Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Akuntansi Perpajakan semester 4 akan menjelaskan tentang tata kelola desa. Pertama, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Anissa Putri Nurdian, NPM 19755006, dan rekan saya yaitu Maya Yuti, NPM 18755020. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Dalam penjelasan ini, kami akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama ada peran penting Undang-Undang Desa dalam pembangunan dan kemajuan desa. Yang kedua, prosedur penyusunan APBD desa. Yang ketiga, prosedur pengelolaan keuangan desa, struktur APBD desa. Yang keempat, prosedur teknis keuangan desa atau SOP desa. Baik, penjelasan pertama dan kedua akan saya menjelaskan. Selanjutnya, penjelasan ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh Maya Yuti. Jadi di sini saya Anissa Putri Nurdian akan menjelaskan yang pertama, yaitu peran penting Undang-Undang Desa dalam pembangunan dan kemajuan desa. Jadi, untuk mewujudkan desa yang mandiri, pemerintah itu telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang Desa. Nah, Undang-Undang Desa ini merupakan cikal bakal dari bangkitnya desa dari ketertinggalan. Dan dengan adanya Undang-Undang Desa ini, desa bisa menjadi lebih mandiri dalam melakukan pembangunan desa. Hal ini menjadi dasar atas bangkitnya desa. Kemandirian desa juga hadir berkat dibentuknya pemerintah desa. Pemerintah desa inilah yang membawa desa ke dalam kemandiriannya. Desa mandiri itu desa yang dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasar dan bisa mensejahterakan masyarakatnya. Misal, masyarakat ini membutuhkan jalan atau jembatan desa yang bagus. Nah, itu dapat disediakan dan dikelola oleh desa sendiri. Desa harus bisa menjadi salah satu kunci kekuatan ekonomi Indonesia dan sumber kesejahteraan bagi warganya, baik bagi petani, anak-anak, remaja, dan lain-lain. Undang-undang desa ini memberi kesempatan bagi desa untuk dapat menjalankan dan mengatur pembangunannya sendiri, karena masyarakat desalah yang tahu apa yang mereka butuhkan. Dalam Undang-Undang Desa, desa ini diberikan kewenangan penuh dalam mengelola anggarannya sendiri. Jumlahnya itu disesuaikan dengan luas dan jumlah penduduk serta tingkat kemiskinan pedesaan tersebut. Undang-Undang Desa juga memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola sendiri aset yang ada di desa atau aset yang dimiliki oleh desa. Untuk meningkatkan pendapatan, desa dapat mendirikan badan usaha milik desa atau yang disebut BUM desa. Dan melalui BUM desa ini, masyarakat dapat meningkatkan sendiri perekonomiannya dan juga dapat memanfaatkannya untuk kesejahteraan bersama. Undang-undang desa digunakan untuk meningkatkan kerjasama antar desa serta kemampuan sumber daya yang ada agar lebih besar dan lebih kuat. Jadi Undang-Undang Desa ini hadir untuk menguatkan identitas dan jati diri desa serta memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi desa untuk mengatur dan mengelola pembangunannya sendiri untuk lebih maju dan lebih sejahtera lagi. Dan Undang-Undang Desa ini juga diharapkan agar orang-orang yang ada di desa itu tidak pergi ke kota untuk mencari nafkah, melainkan desa yang ini diharapkan sebagai tempat kehidupan dan penghidupan serta pemberdayaan bagi masyarakatnya. Tujuan pengaturan. Jadi tujuan pengaturan Undang-Undang Desa ini ada beberapa. Yang pertama yaitu untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa. Yang kedua untuk memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa. Yang ketiga untuk membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Yang keempat untuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa. Yang terakhir yaitu memajukan perekonomian masyarakat yang ada di desa.
Selanjutnya, bagian kedua yaitu prosedur penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa atau disebut APBD desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau yang disingkat APB desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemdes atau pemerintah desa dan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa, serta ditetapkan dalam peraturan desa. Dan APBDes ini juga merupakan instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. APBD desa disusun oleh pemerintah desa dan ditetapkan menjadi peraturan desa. Setelah melalui pembahasan bersama dengan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa, dan rancangan APBDes ini diajukan oleh Pemdes. Dasar hukum pembuatannya yaitu Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Adapun pihak-pihak yang menyusun APBDes ini. Yang pertama ada pemerintah desa, itu ada kepala desa dan perangkat desa. Yang kedua BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Yang ketiga ada perwakilan warga, ada tokoh masyarakat, unsur perempuan, unsur warga miskin, organisasi kemasyarakatan. Dan yang terakhir ada bupati atau camat. Selanjutnya ada ketentuan penyusunan APB desa. Yang pertama yaitu disusun untuk masa 1 tahun anggaran. Yang kedua, APBD desa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes. Yang ketiga, rancangan APBD desa harus dibahas dan disepakati antara kepala desa bersama dengan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Yang terakhir yaitu disusun berdasarkan peraturan desa tentang RKP desa. Selanjutnya yaitu ada alur proses penyusunan APBDes atau APBD desa. Yang pertama yaitu musyawarah dusun. Jadi kegiatan musyawarah dusun ini dilaksanakan untuk menganalisa kondisi dusun masing-masing. Musyawarah tersebut akan menghasilkan rangkuman potensi permasalahan serta bentuk kegiatan yang dibutuhkan untuk memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi itu, yang kemudian disusun dalam bentuk program kerja dusun yang menjadi bahan usulan kegiatan di tingkat desa. Selanjutnya yang kedua ada Musdes atau musyawarah desa. Jadi pada Musdes atau musyawarah desa ini, Badan Permusyawaratan Desa ini menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa yang menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyusun rancangan RKP desa dan daftar usulan RKP desa. Musyawarah desa ini melaksanakan 3 kegiatan. Yang pertama ada mencermati ulang dokumen RPJM desa. Yang kedua menyepakati hasil pencermatan ulang RPJM desa. Yang ketiga yaitu membentuk tim verifikasi yang sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Dan hasil dari kesepakatan tersebut itu ditulis di dalam berita acara yang menjadi pedoman kepala desa untuk menyusun RKP desa. Yang ketiga yaitu ada musyawarah perencanaan pembangunan desa. Nah, musyawarah ini untuk membahas dan menyepakati bersama rancangan RKP desa yang sudah disusun oleh kepala desa dan akan dibahas dan disepakati bersama ini oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP desa. Selanjutnya yang keempat ada menyusun RKA atau rancangan atau rencana kerja anggaran. Jadi RKA desa ini adalah salah satu dokumen pelaksana anggaran yang merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan tersebut. Yang kelima yaitu ada Ranperdes APBDes. Jadi Ranperdes APBDes ini singkatan dari Rancangan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja. Desa menyusun Ranperdes APBDes
itu dilakukan oleh pemerintah desa setelah selesai diserahkan ke BPD atau Badan Permusyawaratan Desa untuk dilakukannya pembahasan dan terakhir dilakukan finalisasi oleh pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Yang selanjutnya ada Perdes APBDes atau APB Desa ya. Setelah finalisasi rancangan peraturan desa anggaran pendapatan dan belanja antara pemerintah desa dengan BPD selesai dilaksanakan, maka Perdes APBDes ini resmi menjadi APBDes dan diperdeskan setelah ditandatangani oleh pemerintah desa dan BPD. Yang ketujuh yaitu sosialisasi APBDes. Jadi setiap perdes ini wajib disosialisasikan untuk diketahui oleh segenap masyarakatnya. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaannya. Setelah APBDes ini selesai disosialisasikan, maka dilaksanakan oleh pemerintah desa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Yuti dari program studi D4 Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Lampung dengan NPM 18755020. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Anissa Putri Nurdian tentang prosedur pengelolaan keuangan desa. Berikut merupakan 5 siklus pengelolaan keuangan desa. Yang pertama, melalui siklus perencanaan, kemudian siklus pelaksanaan, ketiga ada siklus penata usahaan, kemudian melalui pelaporan dan pertanggungjawaban. Untuk penjelasannya dapat saya tampilkan pada slide berikutnya. Yang pertama, siklus perencanaan. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APB desa. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka, meliputi rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 tahun dan rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa, yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 tahun. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Nah, musyawarah tersebut menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat, atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten, atau kota. Prioritas kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat yang meliputi peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang biasanya paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Perencanaan ini menjadi pedoman dalam menyusun rancangan RPJM desa, RKP desa, dan daftar usulan RKP desa. Siklus yang kedua yaitu siklus pelaksanaan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati atau wali kota. Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan KAUR keuangan. Dalam kondisi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat. Untuk tahapan pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan
untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain seperti rencana anggaran biaya yang diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Pelaksanaan kegiatan ini bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa. Nah, berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksanaan, kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran atau SPP kepada kepala desa tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya, bendahara melakukan pencatatan pengeluaran. Bendahara desa wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, yaitu siklus penatausahaan. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh KAUR Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan. Nah, untuk penatausahaan ini, formulir atau daftar yang digunakan yaitu seperti buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank. Sedangkan pelaksananya untuk unit kerja yang terlibat itu bendahara desa, sekretaris desa, dan kepala desa. Untuk tahapan kegiatan pada penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Nah, di dalam hal ini, bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Dan dipertanggungjawabkan melalui laporan pertanggungjawaban. Dan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, di sini kan tertera mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam buku kas umum, selain itu juga buku pembantu pajak dan buku bank. Selanjutnya, siklus keempat, yaitu siklus pelaporan. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB desa semester pertama kepada bupati atau wali kota melalui camat yang terdiri dari laporan pelaksanaan APB desa dan laporan realisasi kegiatan. Kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Nah, untuk pelaporan formulir atau daftar yang digunakan itu laporan semester pertama, laporan semester akhir, dan laporan semester pertama berupa laporan realisasi APB desa. Untuk pelaksana atau unit kerja yang terlibat yaitu bendahara desa, sekretaris desa, kepala desa, camat atau sebutan lainnya, kemudian ada bupati atau wali kota. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD desa kepada bupati atau wali kota berupa laporan semester pertama, laporan semester akhir, laporan semester pertama berupa laporan realisasi APB desa. Untuk laporan realisasi pertama, pelaksanaan APB desa disampaikan pada paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan, sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan pada paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Siklus yang kelima yaitu siklus pertanggungjawaban. Nah, untuk siklus ini, formulir atau daftar yang digunakan, laporan pertanggungjawaban, realisasi pelaksanaan APBD dan peraturan desa, laporan kekayaan milik desa, laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi dan daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada bupati atau wali kota,
Pemerintah desa berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Di sini, di siklus pertanggungjawaban, pelaksana atau unit kerja yang terlibat meliputi sekretaris desa, kepala desa, bupati atau wali kota, camat, dan masyarakat. Nah, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Nah, untuk penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat itu sendiri. Contohnya media informasinya antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya atau melalui medsos. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa disampaikan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Selanjutnya ada struktur APB desa. Yang pertama, pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa atau PAD desa, transfer, dan pendapatan lain-lain. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Untuk kelompok pendapatan yang pertama yaitu pendapatan asli desa, terdapat jenisnya yaitu hasil usaha, hasil aset, swadaya partisipasi gotong royong, lain-lain, dan pendapatan asli desa. Untuk rinciannya, hasil usaha dapat diperoleh dari hasil BUMDes dan tanah kas desa. Hasil aset itu seperti tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi atau termasuk kelompok desa pariwisata. Kemudian membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang untuk jenis swadaya partisipasi dan gotong royong. Sedangkan untuk hasil pendapatan lain-lain itu dari hasil pungutan desa sendiri. Kemudian yang kedua ada transfer, itu terdiri dari dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, kabupaten atau kota, dan retribusi daerah. Kemudian ada dana alokasi dana desa atau ADD, bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan bantuan keuangan dari APBD kabupaten kota. Kemudian yang ketiga ada pendapatan lain-lain. Itu contohnya seperti hibah, sumbangan, dan sumbangan dari pihak ketiga atau pemberian berupa uang dari pihak ketiga. Kemudian ada pendapatan desa lain-lain yang sah seperti hasil bekerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa tersebut. Kemudian selanjutnya ada struktur APB desa. Belanja desa meliputi belanja pegawai, belanja barang, jasa, dan belanja modal. Untuk kelompok belanja pegawai, ini dikelompokkan berdasarkan penyelenggaraan pemerintah desa, itu kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, serta kegiatan operasional kantor. Contohnya untuk kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan seperti pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa lainnya, kemudian pembayaran tunjangan kepala desa dan perangkat desa lainnya. Kemudian untuk belanja barang dan jasa bisa meliputi alat tulis atau ATK, listrik, air, telepon, dan fotokopi ataupun mesin penggandaan. Kemudian pelaksanaan untuk pembangunan melalui belanja barang dan jasa untuk meliputi kegiatan pembangunan jalan lingkungan. Dan pembinaan masyarakat desa meliputi kegiatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban. Contohnya untuk belanja barang dan jasa yaitu meliputi pelatihan, transport peserta, konsumsi, dan lain-lain. Kemudian untuk pemberdayaan masyarakat, untuk itu meliputi kegiatan pelatihan kelompok tani. Contohnya belanja barang dan jasanya meliputi honor penyuluhan pertanian, transport penyuluh, konsumsi, dan alat pelatihan.
Kemudian untuk pembiayaan desa, yang pertama ada penerimaan pembiayaan, terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran silpa tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan. Untuk pengeluaran pembiayaan, terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Kegiatan yang penyediaannya, dananya tidak dapat sekaligus atau sepenuhnya dibebankan dalam 1 tahun anggaran. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prosedur teknis keuangan SOP desa. Tujuan standar operasional prosedur keuangan desa yaitu untuk menjamin setiap unit kerja menjalankan aktivitas dengan tepat, cepat, efektif, efisien, dan terhindar dari kesalahan. Nah, untuk penerapan standar SOP sendiri di lingkungan pemerintah desa, itu untuk sebagai pedoman atau acuan bagi aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta meningkatkan kinerja dan pelayanan kemasyarakatan berdasarkan indikator teknis dan administratif. Tujuannya yaitu menciptakan komitmen desa dalam mewujudkan good governance or good village. SOP tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena SOP digunakan untuk mengukur, mengevaluasi responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa. Nah, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Keputusan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, terdapat 14, diantaranya itu prosedur pelayanan, persyaratan, kejelasan petugas, kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan petugas, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan, dan keamanan pelayanan. Dari indikator tersebut dapat digunakan untuk menilai kinerja instansi pemerintah baik secara internal maupun eksternal. Nah, fungsinya membentuk sistem kerja dan aliran kerja yang teratur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan tentunya. Kemudian, berdasarkan indikator tersebut, SOP di lingkungan pemerintah desa mengatur tentang tata kerja aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsi, serta kinerja pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pentingnya SOP dan berbagi peran. Pembagian peran PTPKD yang berisi kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan pelaksana kegiatan dirincikan dalam dokumen SOP pengelolaan keuangan, mulai dari urusan dokumen yang dipegang atau dikuasai, ukuran tenggat sirkulasi dokumen, masing-masing tanggung jawab laporan, juga terdistribusi kepada masing-masing peran. Nah, setelah desa paham mengenai bagaimana cara mengelola keuangan desa dengan pembagian tugasnya dan wewenang yang diatur dalam SOP pengelolaan keuangan desa, maka mekanisme SOP bisa diimplementasikan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa. Selain itu, di sini tujuan dan manfaat untuk SOP sendiri menjadi pedoman acuan dalam peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan dan kependudukan, serta meningkatkan efisiensi, efektivitas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan. Keuangan desa. TPK Desa dan penggunaan anggaran desa mengajukan RAB dan SPP kegiatan laporan paling lambat 7 hari kalender BKPK atau Badan Pengawas Keuangan sebagai bukti transaksi, dokumentasi, notulensi, dan dikirimkan ke sekretaris desa. Kemudian sekretaris desa melakukan verifikasi untuk jangka waktunya sendiri, yaitu 2 hari jam kerja.
Setelah dilakukan verifikasi dokumen tersebut, kemudian diajukanlah kepada kepala desa. Nah, setelah mendapatkan verifikasi persetujuan dari kepala desa yang telah disetujui dan ditandatangani oleh kepala desa, kemudian kepala desa memberikan surat perintah membayar kepada bendahara desa. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada yang kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.